Konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue, Senpai Pai. Oke, Bray, jadi di video ini gue akan share tentang JLPT di Jepang atau Japanese Language Proficiency Test ya. Biasa dikenal dengan Nihongo no Ryoku Shiken, yaitu tes tentang bahasa Jepang ya. Nah, jadi kemarin itu tanggal 2 Juni 2017 gue habis ikut tes. Bentar gelap. Nah, habis tes terus gue akan share tentang bedanya tes JLPT di Indonesia dan di Jepang. Dan sekarang gue akan bahas yang tentang di Jepang ya. Oke, yang pertama yaitu ya tadi ya dijelasin apa itu JLPT. JLPT itu adalah tes kemampuan bahasa Jepang atau biasa dikenal dengan Noryoku Shiken. Terus keuntungan kita mempunyai sertifikat itu untuk apa? Ya, yang pertama itu bisa memudahkan untuk misalnya kalian untuk bisa bekerja di perusahaan Jepang ya, maupun di Jepang ataupun perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Itu mudah sekali ya kalau misalnya untuk melamar kerja di perusahaan Jepang. Terus yang kedua, kalian juga bisa menjadi sebagai interpreter atau penerjemah ya. Ya, lumayan lah penerjemah. Jadi dulu tuh ada temen gue waktu pas 2014, dia nerjemahin buku-buku panduan ya, karena kan banyak sekali ya sekarang pabrik atau perusahaan yang ada di Indonesia itu biasanya buku panduan untuk pengelola mesin, cara pemakaian mesin gitu ya. Dan itu bayangin aja ya, selembarnya itu bisa sampai 200.000 rupiah, dan itu berapa lembar, berapa jilid ya. Wah, ya itu ya keuntungannya. Yang ketiga ya, kalian bisa keuntungannya biasa untuk berkomunikasi ya, apalagi dengan cewek-cewek Jepang misalnya gitu. Nah, itu dia ya untuk keuntungan kalian kalau misalnya punya sertifikat JLPT seperti itu ya. Dan kadang ya ada juga teman-teman gue yang dia juga sastra Jepang sekolahnya, tapi belum bisa lulus tes JLPT ya. Gue juga nggak tahu ya kenapa. Nah, JLPT sendiri itu ada 5 level ya, 5, 4, 3, 2, 1. Level tertingginya itu level N1, dan ya level terendahnya N5 ya. Kalian bisa kalau misalnya buat referensi buku-bukunya bisa ya, banyak banget ya. Silahkan pergi ke toko buku terdekat. Oke, dan gue akan bahas sekarang apa sih yang bedanya JLPT tes di Jepang dan di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu dari segi biaya ya. Biayanya itu kalau untuk JLPT di Jepang itu biayanya itu 5.500 ya. Itu yen. 5.500 yen. Sebenarnya 500 yennya itu untuk formulirnya. Jadi gue punya berkas formulir kayak gini. Ini tahun 2015 ya. Jadi dulu gue bawa 2 gitu. Ternyata temen nggak ikut ya. Ini ya. Yang ini gue dapetin di kelas bahasa Jepang ya. Vlognya, lihat deh. Itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Gue dapetnya di situ. Ini ya. Ini sebenarnya harganya 500, dan untuk biaya tesnya itu 5.000 yen ya. Nah, jadi apply untuknya itu ada 2 cara, yaitu dengan mengisi formulir langsung seperti ini. Ada juga kalian bisa daftar online ya, yaitu di info.jes.jlpt.jp ya. Nanti gue tulis di sini. Itu ya. Yang pertama segi biaya seperti itu. Terus yang kedua, oh ya, kalian juga bisa online ya. Itu daftarnya online, gampang karena ada juga bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua yaitu peserta. Jadi kayak kemarin gue tes itu, pesertanya itu kebanyakan juga dari orang-orang asing gitu ya, dari negara-negara lain seperti Vietnam,
Korea Selatan ya, Korea Selatan, Cina, dan ada Filipina ya, itu dia. Jadi berbeda-beda negara gitu. Oke, dan berikutnya juga ada peraturannya ya. Pas kemarin gue tuh hujan ya, jadi nggak nge-vlog di situ karena hujan di perjalanan. Terus ya yang ketiga yaitu tentang peraturan ya. Jadi ada peraturannya itu seperti ya kayak kartu kuning, kartu merah, itu apa ya? Oh ya, peraturan kayak di sepak bola gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, kartu kuning, pelanggaran yang berat gitu ya, kartu merah. Tapi kayaknya itu hanya formalitas ya. Jadi pas tes juga itu tenang, sadap gitu ya. Nggak ada lirik kanan, lirik kiri, nggak ada ya. Fokus masing-masing. Oke, dan oh ya, tadi juga belum sempat. Kenapa mahal ya? Mungkin karena biar mengacu semangat kita ya untuk bisa lolos ya, karena mahal banget ya, 5.500 yen satu kali ya. Oh ya, dan ujiannya itu biasanya ada setahun 2 kali ya, yaitu di bulan Juli dan di bulan Desember ya, Natsu dan Fuyu gitu, musim panas dan musim dingin. Oke, itu dia ya. Terus berikutnya, kalau misalnya kita sudah lulus tesnya, itu akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Udahlah, malu ya. Nanti akan dapat sertifikat, yaitu si sertifikatnya itu kita harus membayar lagi ya 1.000 yen. 1.000 yen ya. Nah, sudah dapat sertifikatnya, ya sudah ya. Berarti itu kita bukti kita telah menguasai atau bisa menguasai kemampuan untuk bahasa Jepang, seperti itu ya. Itu mungkin ya dia share tentang pengalaman gue pas ikut ujian JLPT di Jepang. Dan buat teman-teman juga yang, karena banyak juga ya subscriber gue juga ya yang sastra Jepang, silakan dong share pengalaman kalian tentang tes JLPT di Indonesia di kolom komentar ya. Aku tunggu ya. Jadi biar kita bisa membandingkan apa sih bedanya. Seperti itu. Oke, itu dia. Oke, dan gue juga sekarang akan buat video lagi ya berikutnya. Oke, Bray, berikutnya sampai bertemu lagi di vlog berikutnya. Arigatou minapai, thank you. Jangan lupa like ya untuk mendukung gue, oke, Bray, thank you. Bye bye.